Nofriadi. Selamat pagi. Halo Pak. Apa Thanks kabar? for coming. Baik, It's my luar biasa. pleasure. Terima kasih loh Pak. So this is my humble office. Yeah, it's really nice. We can tell this is like ruangan Direktur Consumer Bankingnya CIMB Niaga, karena banyak sekali nih ya elemen-elemen yang menunjukkan itu ya. Pak Nofriadi, boleh saya panggil Pak Dede? Oh boleh, karena kan itu panggilan akrabnya ya. Oke. Pak Dede, mungkin bisa diceritakan sedikit soal ruangannya, karena kan kita sedang di ruangannya Pak Dede dan biasanya kan jarang sekali nih yang bisa punya akses ke ruangan ini ya Pak ya. Ini kalau kita lihat ada beberapa penghargaan di sini. Ini semuanya penghargaan untuk Pak Dede? Iya, ada yang memang obviously penghargaan untuk saya pribadi. Jadi baik yang saya terima dari Infobank untuk the future leaders, as well as dari internal ya, ya. Jadi cukup beragam lah. Cukup beragam, pencapaian yang luar biasa ya Pak ya. Makasih. Saya juga ingin bicara soal pencapaian yang luar biasa juga yang telah dicapai oleh Bank CIMB Niaga. Kita mau evaluasi sedikit ya hasil kinerja tahun 2023 lalu. Yeah. Ini mencatatkan laba sebelum konsolidasi, pajak sebelum konsolidasi sebesar 8,4 triliun rupiah, atau naik sekitar berapa tuh 27% year on year kan? Itu berarti pertumbuhan tertinggi sepanjang sejarah CIMB. Betul. Apa saja yang mendorong pertumbuhan tertinggi? Jadi it's very interesting kan, selalu like when we begin every year we always see kayaknya berat nih gitu kan, with the challenges and so on. Tapi apparently last year there are a few things that we do very good, very right gitu kan. Jadi yang pertama tentunya we've got a strong balance sheet growth last year. Jadi kalau kita punya pertumbuhan di kredit itu driven dari various segment, especially on the retail and also the consumer banking. Kedua tentunya kita maintain kita punya cost of fund on the CASA ratio itu about 60% ya, sehingga kita bisa punya positive selection dari kita punya klien untuk yang diberikan pinjaman. Kita juga banyak sekali strategic partners ya yang bisa help us to grow inorganic, itu kan tapping customers dari other industries lah, telco, kemudian fintech, sekuritas and so on. So that's how we change sehingga kita punya growth itu accelerated. Karena sama seperti ini ya, maskotnya CIMB ini kan multitasking ya. Betul. Jadi tadi I think deposits will continue to be very important. Especially kan in the midst of kenaikan. Itu yang saya mau bicarain, gitu kan. Tantangannya kan ini baru 3 bulan ya di tahun 2024 ini. Bicara mengenai resiko geopolitik kan belum mereda, bahkan meningkat. Kemudian juga suku bunga tinggi, sepertinya masih akan terjadi sepanjang tahun ini. Seberapa besar pengaruhnya nanti terhadap kinerja Bank? I think mungkin yang akan lebih challenging lebih on the lending side ya. Jadi on the lending side obviously kita harus again punya the right selection of clients ya, di mana positive selection itu akan sangat tergantung dengan the rate yang we provided. Ya. Sehingga balik lagi ke core strength-nya itu adalah gimana kita bisa grow our deposits dengan cost of fund yang rendah gitu ya, sehingga the lending rate can be not as pressured lah dengan kenaikan BI rate. Ya, dan subsequently karena we have a positive selection sehingga asset quality-nya akan terjaga. Kira-kira the recipe yang we always believe di situ, sehingga mungkin yang intensifikasi terhadap deposit itu semakin tinggi. Jadi semakin kita akan fokus untuk gimana strengthen our liquidity, strengthen our customer base, kita expand, dan kita punya berbagai produk sebetulnya yang in a way custom to different segments. Nah, boleh kita bicara lebih lanjut soal itu, layanan digital termasuk saya ingin kulik lebih jauh. Tapi kita pindah tempat dulu kali Pak. Pak Dede, kita lanjut lagi ya, tadi perbincangannya kan sempat terpotong. Ngomongin soal pasca COVID. Pasca COVID ini kan kita tahu yang namanya teknologi digital semakin populer di kalangan masyarakat. Ingin tahu, kalau untuk perbankan, seperti apa perkembangan layanan digital, terutama yang diberikan oleh CIMB Niaga terhadap nasabahnya? Ya, jadi I think you rightly pointed out, sebetulnya proses digitalisasi itu sudah berjalan dari sebelumnya.
Cuma memang dengan COVID itu terjadi akselerasi yang luar biasa ya. Jadi kalau saya lihat dari 2019 mungkin sampai ke 2024, kenaikannya itu bisa lebih dari 4 atau 5 kali transaksi yang dilakukan melalui digital. Okay. Jadi pada waktu kita mengidentifikasikan bahwa digitalisasi ini menjadi sesuatu yang penting gitu ya, bukan lagi hanya penting tapi keharusan for us to survive and excel. Kita punya beberapa stream sebetulnya. Digitalisasi dari interaksi antara bank dengan nasabah. Ya, mungkin yang lebih dikenal dengan Oktomobile ya, dan juga Oktoclicks. Di situ aim-nya sebetulnya mempermudah ya, memberikan pilihan buat nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan jauh lebih cepat dan jauh lebih reliable. Jadi for the record mungkin lebih dari 97% transaksi itu tidak lagi dilakukan di kantor cabang. Jadi dan CIMB Niaga udah melakukan ini sebetulnya, untungnya kita melakukan jauh dari sebelumnya ya. Okay. Jadi itu salah satu yang akselerasi dari transaksi yang dilakukan. Selain transaksi, itu juga digital ini juga membantu untuk bank itu bisa reach out mendapatkan nasabah yang jauh lebih besar. Okay. Dan kebetulan kami juga sudah siap sehingga kita bisa mempercepat gitu ya. Lebih mudah transisinya. Lebih mudah transisinya. Dan juga meningkatkan layanan terhadap nasabah. Betul. Tapi kalau kita bicara soal persaingan antar bank, karena semua kan juga berlomba-lomba untuk menawarkan layanan digitalnya. Apa yang dimiliki, apa kelebihan yang dimiliki oleh CIMB Niaga? Betul sekali ya. Saya pikir kalau dari aplikasi, it's a matter of time orang akan bisa replicate. Tapi mungkin yang lebih challenging sebetulnya adalah redesigning the business process. Dan redesign the business process itu sangat tergantung dengan data dan juga AI. Jadi dari kami sebetulnya kita udah dari sekitar 5 tahun yang lalu kita udah melakukan investasi dalam big data. Jadi sehingga yang diharapkan ke depan adalah we can become menjadi the Netflix of banking. Jadi misalnya kebutuhan bahkannya mungkin berbeda dengan kebutuhannya saya. Jadi offers yang akan muncul di dalam layanan digital gitu ya, itu akan lebih bisa di custom sesuai dengan kebutuhan dan konteks di mana nasabah itu berada. Jadi inovasinya juga harus terus dikembangkan, termasuk produk-produk yang ditawarkan. Kalau kita bicara soal peluang, pasti kan juga ada resikonya, Pak. Nah, kalau kita bicara soal tantangan yang dihadapi, bagaimana bank memitigasi resiko yang terkandung dengan penggunaan teknologi digital ini? Kalau kita bicara seperti misalnya yang sekarang sering kita dengar adalah soal fraud dan lain sebagainya, bagaimana kemudian Bank CIMB Niaga mengembangkan konsep untuk melindungi atau memberikan perlindungan terhadap nasabah. Jadi it's a very good question. Ini saya pikir menjadi topik yang sangat hangat bukan cuma di Indonesia ya, di semua negara. I think ketika the downside of getting digital, sebetulnya ada sekelompok lain gitu ya yang mungkin juga digitally savvy, trying to take advantage of the digital itself. Jadi kita lihat biasanya itu ada dua hal yang secara garis besar yang bank akan lakukan. Yang kami lakukan itu pertama adalah tentunya mengintensify edukasi maupun sosialisasi kepada nasabah melalui berbagai layanan channel yang kami miliki gitu ya. Tapi kedua mungkin yang lebih more importantly adalah gimana kita leverage our capability, data, AI gitu ya, untuk bisa mendetek apabila ada transaksi yang sifatnya anomali. Ya, jadi sebetulnya itu sangat membantu. Jadi banyak fraud attempt yang tidak terpublish itu sebetulnya sudah terhindar karena kita udah implementasi AI tersebut. Jadi gampangnya mungkin misalnya transaction yang dilakukan di Jakarta gitu ya, 5 menit sebelumnya ada transaksi dilakukan misalnya di Eropa. Gitu ya, jadi mungkin ini kan udah terdeteksi mungkin it's a different person, nah, itu bisa di reject gitu ya. Kemudian misalnya ada exception, kayaknya nasabah ini nggak pernah ke website tertentu gitu ya, atau e-commerce tertentu. Ini ada transaksi atau transaksi yang berulang setiap berapa menit itu terjadi gitu kan. So there are various ways yang kita bisa leverage dari data untuk melihat anomali. Ya, sehingga kita bisa melakukan preventif ataupun apabila itu sudah terjadi kita bisa melakukan korektif dengan lebih cepat. Oke, baik.
Pak Dede, ini kita sedang di coworking space, salah satu coworking space yang memang dimiliki oleh Bank CIMB Niaga. Dan ini sebenarnya buntut dari COVID kemarin ya Pak ya, berarti ya kemudian disebar atau dibikin coworking space seperti ini dengan tujuan tertentu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang high space ini. Jadi it's very interesting karena pada waktu itu kan kita tahu ada mobility restriction ya. Jadi kita lihat banyak space juga yang underutilized gitu ya. Jadi kita use that momentum untuk nge-revamp kita punya working space, and untuk bank juga bagus ya, karena I think at that time kita bisa release a few thousand square meters of rental. Lebih efisien berarti. Lebih efisien gitu kan. Dan sebetulnya benefitnya bukan hanya employee engagement and satisfaction, tapi interaksi kolaborasi antar unit, antar level itu jadi tidak berjarak. Jadi banyak sekali keuntungannya begitu ya dari perkembangan digitalisasi ini. Baik, blessing in disguise lah. Blessing in disguise gitu, dan semuanya happy begitu ya Pak. Nah kalau kita bicara kembali kepada layanan yang diberikan oleh CIMB Niaga, sempat tadi kita singgung soal bagaimana kemudian CIMB Niaga ini memperluas layanannya untuk kemudian memberikan pelayanan kepada investor. Yang kita tahu jumlahnya itu semakin banyak, terutama yang ingin masuk ke pasar modal. Nah, bagaimana CIMB Niaga mengoptimalkan peluang ini? Oke. Ini sejalan banget nih kan ya, bahwa customers kita sekarang udah menuju ke 8 juta gitu ya. Jadi mungkin in the past layanan wealth management atau untuk berinvestasi itu hanya terfokus kepada nasabah-nasabah affluent. Nasabah affluent di CIMB Niaga ada lebih dari 100.000 ya, yang sudah memiliki investasi and so on. Jadi di mana untuk nasabah-nasabah affluent strateginya sangat berbeda. Mereka akan sangat terbiasa dengan layanan face to face gitu ya, bertemu dengan our certified relationship managers. Nah, ketika kita melihat semenjak adopsi dari pengembangan kita punya Oktomobile, kita merasakan bahwa sebetulnya wealth management solutions ini tidak hanya dibutuhkan untuk orang yang sudah memiliki kekayaan tertentu. Ya, this is actually the right for everyone supaya bisa lebih mengoptimalkan dana yang dimiliki regardless berapa banyak uang yang dimiliki. Jadi with that mission at the back of our mind, kita mulai punya satu mission gitu ya, gimana sih kita bisa melihat investasi ini menjadi lebih affordable ya for everyone gitu ya. Yang kedua bisa dilakukan itu di mana saja, gitu ya, accessible ya, sehingga kita juga memperluas kita punya product offerings. Jadi bukan hanya untuk affluent, tapi juga produk-produk yang mungkin lebih cocok untuk first time investors. Jadi we reduce di starting point gitu ya, jadi lebih entry barrier-nya lebih rendah, mulai sekarang dengan 10.000. Hanya dengan 10.000 bisa membuka reksadana, ya, dan itu bisa automatically kita set setiap bulan gitu ya, otomatis setiap tanggal berapa. Itu untuk memaksa. Untuk memaksa dan membeli produk-produk yang ada, yang udah banyak sekali ragam pilihannya. Dan yang ketiga tentunya itu bisa diakses, mau transaksi jual beli, mau lihat apakah udah ada untung, potensial kerugian, potensial keuntungan, itu semuanya 24/7. Ya, and on top of that kita lagi build juga untuk capability untuk melakukan financial planning. Itu yang paling penting. Itu yang ada nanti juga akan ada di dalam kita punya mobile services. Iya. Jadi artinya ini services yang selama ini mungkin yang punya akses terhadap itu adalah orang-orang yang punya. Sekarang itu kemudian semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan tips bagaimana cara mengelola keuangan dan lain sebagainya, karena tujuannya adalah untuk memperkaya diri, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Tapi yang pasti sekarang generasi muda itu sudah jauh lebih aware ya Pak ya, kalau untuk urusan memperkaya diri itu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari, bagaimana strateginya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di sini juga lembaga keuangan seperti CIMB Niaga juga bisa berperan ya untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Pastinya. Pak Dede, terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Sukses terus Pak. Kita ketemu lain di lain kesempatan Pak Dede. Iya, my pleasure. Thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.